Bismillahirrahmanirrahim. Hukmid dawqi. Jadi ilmu yang dibarengi dengan rasa. Orang kalau sudah mempunyai hakikatul iman, dia bisa merasakan bagaimana rasanya sholat, rasanya membaca Al-Quran, rasanya bermunajat kepada Allah, rasa-rasa macam-macam. Mungkin kita tidak merasakan sebagaimana mereka yang merasakan. Karena kelezatan hakikatul iman yang kepada kita, iman kita ini masih naik turun. Iman kita ini iman yang Masya Allah turunnya lebih banyak daripada naiknya. Jadi kelezatan-kelezatan itu jarang kita rasakan. Tapi bukan kita tidak pernah, saya yakin kalian insya Allah jenengan semua juga pernah merasakan itu. Di saat-saat tertentu iman waktu naik itu nikmatnya luar biasa. Jadi orang-orang yang punya nikmatnya iman ini, kenikmatan hakikatul iman, dia punya kelezatan dalam beribadah luar biasa. Sampai mereka-mereka ini seperti orang hilang akal. Jadi sudah tidak ada yang dipikirkan lagi kecuali kenikmatan waktu beliau ini berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu seakan-akan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kenikmatan di dalam hatinya yang luar biasa. Kalau kita ya bismillah, pokoknya menjalankan kewajiban, rukun daripada sholat, itu diantaranya membaca Fatihah. Tapi mereka sudah ada rasa nikmat. Ini orang-orang yang mempunyai hakikatul iman. Mudah-mudahan kita juga bisa merasakan sebagaimana apa yang mereka rasakan. Dan saat ini di malam hari ini pula bertepatan dengan acara khataman di Hadramut sana, di Sewon, di Masjid Habib Muhammad bin Umar. Di situ mereka orang-orang yang merasakan hakikatul iman banyak. Mereka orang-orang yang nikmat. Kelihatannya orang-orangnya biasa duduk di pojok-pojok tiang-tiang. Di Yaman itu banyak masjid, masjidnya itu banyak tiang-tiangnya. Tiang-tiang itu disebut bagi orang-orang yang di sana mengatakan ini tempat mereka kalau duduk ngaji semalam suntuk. Kadang buat sandaran begitu. Subhanallah. Dan di semalam hari ini pas khataman, semoga kita juga mendapatkan bagian-bagian yang Allah turunkan di Masjid Habib Muhammad bin Umar. Dan insya Allah kita semuanya juga mendapatkan apa yang diberikan Allah di sana. Kita pula saat ini juga mendapatkan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Lanjut tentang zuhud di dunia. Berapa hari ini menerangkan tentang dunia. Saya takut kalau anda ini jadi terus benci, malah terus jadi kayak orang stres. Jangan. Ini maksudnya menyintai dunia itu yang tidak boleh. Cinta. Cinta itu apa toh? Segala sesuatu yang anda cintai itu biasanya kalau apa yang anda cintai hilang, anda akan marah. Anda akan istilahnya berontak, tidak terima, menyalahkan yang lain. Ini cinta. Tapi kalau tidak, dunia datang dengan anda cari, silahkan. Cari dunia itu dengan cinta itu maksudnya apa? Misalnya anda mencari dunia sebagaimana yang diceritakan dulu, kita dapat cerita bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketinggalan takbiratul ihram sama Rasul Muhammad SAW. Waktu itu ada urusan tanah apa-apa. Karena ketinggalan takbir langsung tanahnya disodakohkan. Ini setan saya. Dunia ini mengganggu saya hingga saya terlambat takbir bersama Rasul SAW. Salat takbiratul ihram. Dan kira-kira kita gimana? Oh sana Allahu Akbar. Iya itu nanti sebentar, itu barangnya nanti saya kirim dulu. Nanti ini terus masih ngomong, itu sudah hampir assalamualaikum imamnya. Ini bedanya. Ini termasuk cinta. Gitu. Kalau yang tadi tidak, dia merasa bahwa dengan saya ini transaksi dari tanah, melupakan saya dengan Rasul Muhammad SAW untuk sholat berjamaah, dihadiahkan. Sahabat dulu itu luar biasa. Ya, nah ini sebagai contoh. Cari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang kaya raya. Sayyidina Uthman kemarin kita bawakan ribuan onta yang disumbangkan buat jihad. Berikut perangkatnya, kaya.
Tetapi waktu nyumbangkan itu tidak merasa apa-apa. Oh, ini dicol kayak gitu, no. Lepas gitu. Tidak merasa bahwa ini milikku. Karena ini pemberian Allah dan aku berikan kepada Allah, enteng aja. Lah yang salah itu kadang kita, maaf kadang kita ini mendidik anak keturunan kita salah. Kamu saya sekolahkan nanti supaya kamu bisa kerja, cari duit. Siapa nanti yang membantu kamu? Kalau enggak kamu pinter, enggak kerja nanti ini. Lah itu terus. Akhirnya di otak anak ini diberi cekokan harus kerja dan harus dapat duit, harus. Sebetulnya carilah kamu ilmu supaya kamu nanti selamat dengan ilmu yang kamu dapatkan. Lain orang tua ngadang, awas kowe kita sekolah ke, kan gitu istilahnya. Gunanya apa? Engko bapakmu ki wong ngono. Kowe kudu nyabut gawe, cari duit supaya nanti bapak ini ringan. Akhirnya kalau dia tidak dapat kerjaan dan sekolahnya dia tidak maju, orang tua itu jadi ngomel terus. Ini cinta dunia. Kelihatannya sepele loh. Kowe tak openi loh. Saya sekolahkan sampai universitas, saya yang membiayai. Sekarang kamu harus bekerja, harus ini. Dengan cara apapun mereka akhirnya bekerja. Segala sesuatu yang Anda dapatkan di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar, itu termasuk hubbud dunia. Ya. Kerja dengan apapun silahkan semenjak kerjaan itu di jalan Allah. Itu tidak dikatakan hubbud dunia. Kalau kerjaan itu melupakan Anda dengan Allah dan Rasulnya, ini yang dikatakan hubbud dunia. Az-zuhud ini, ya mereka ini orang-orang yang dikatakan tadi, yang disebut Habib Ali, semua dunia yang mereka dapatkan atau yang mereka cari tidak lepas dengan zikrullah, tidak lepas dari ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya yang diberikan kepada kita. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abdul Hasan Syadzili, para ulama-ulama besar, mereka kaya raya. Kekayaan orang sekarang tidak ada artinya dibandingkan kekayaan mereka-mereka yang dahulu. Kaya yang super kaya, tetapi mereka subhanallah, tidak satupun kekayaan mereka itu yang tertanam di dalam hati, tidak. Kekayaan mereka hanya ada di tangan mereka. Al-Imam Syafi'i kalau pergi itu membagi-bagikan hartanya. Kalau pulang sampai di rumah masih ada sisa hartanya, ibunya marah kepadanya. Pergi kamu, habiskan dulu baru kamu masuk ke rumah. Ini didikan orang-orang tua di zaman dahulu. Ini didikan seorang istilahnya istri atau didikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya mereka menjadi orang-orang besar karena mereka didukung oleh orang-orang yang besar. Beda dengan kita. Kalau kita pulang tidak mendapatkan apa-apa atau tidak membawa apa-apa, orang-orang yang di rumah kita mungkin ngomel, kenapa kamu datang tidak membawa harta? Tetapi mereka-mereka waktu itu, para ulama a'immah ini, Imam Syafi'i keluar membawa harta dan pulang habis. Mereka bukan terus nganggur, mereka cuma pegang tasbih aja sama ngaji, tidak. Mereka berdagang, mereka bertani. Al-Habib Abdurrahman ya, bin Muhammad Segaf itu mempunyai ladang yang sekian besar, kurmanya ribuan pohon kurma. Hasilnya luar biasa. Tetapi setiap hari di akhir hayatnya itu 4 kali khatam di siang hari dan 4 kali khatam di malam hari. Bagaimana mereka? Dunianya terus datang. Soalnya dunia ini milik Allah. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, di zaman ini kalau kalian mau melihat, Anda mau melihat semua, orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang soleh, bukan yang kaya. Orang soleh dalam posisi kaya maupun miskin, mereka adalah orang yang tenang. Kenapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, karena mereka ini tergolong apa? Wa intardha bil maksumi ishta muna'aman. Subhanallah. Kalau kalian ridho atas pemberi nikmat, yang miskin dia cuma senyum aja, alhamdulillah saya nikmat. Lah kok nikmat gimana? Bagaimana saya tidak nikmat? Saya bisa merasakan kenikmatan sholat berjamaah di masjid. Saya bisa merasakan, lu itu yang miskin. Yang kaya, alhamdulillah saya nikmat.
Dengan kekayaan ini saya bisa meringankan beban-beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan kekayaan ini saya bisa membantu bangunan pondok pesantren. Dengan kekayaan ini saya bisa membantu masjid. Ini nikmat. Jadi minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada dunia adalah kepala daripada semua dosa. Ini hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini ucapan yang luar biasa. Kelihatannya singkat. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sekarang ini terjadi, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang betul-betul mereka itu mengejar dunia dengan cara apapun. Mengejar dunia ini, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mengejar ini. Mereka mengejar ini semua, akhirnya mereka jadi orang-orang yang seperti orang yang hilang akal. Ini ra'su kulli khati'ah. Sampai mengadu domba satu dengan lain karena dunia. Contoh pedagang-pedagang. Pedagang ini di zaman ini sudah terjadi banyak dan sangat banyak. Satu sama lain mengadu domba atau memfitnah, mengatakan barangnya sana tidak bagus, barang saya bagus. Ini hubbud dunia. Kenapa harus mengatakan yang lain jelek, dirinya bagus, padahal dirinya juga belum tentu bagus. Nanti kalau sudah, saya ini dulu juga pernah kerja di toko, ngerasa ke piye caranya iri itu pernah, piye caranya dengki, hasut sama toko samping. Delalah toko kita ini sepi, sebelah rame, itu tambah terus. Baca wirid, saya baca nih wirid tompo pun ya tidak pantas, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam hati saya benci dengan toko sebelah yang rame. Lain dengan zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat Nabi Muhammad, dua toko yang berjejer. Gandeng toko, jejer satu dengan yang lain. Toko ini berjajar dan menjual barang yang sama. Toko si A dan toko si B. Si A ini kelihatan dari pagi ramai terus sampai siang. Si B tidak satupun orang masuk ke dalam toko tersebut. Si A ini merasa cukup untuk memberi nafkah anak dan istrinya. Si A mengatakan kepada pelanggan-pelanggan yang datang, wahai fulan, jangan engkau beli barang di tempatku, belilah di sebelah tempatku ini. Barangnya sama, kualitasnya sama, dan insya Allah harganya itu lebih baik di sana daripada di tempat saya. Minimal harganya juga sama. Akhirnya orang yang di sebelah ini ramai juga mendapatkan bagian dari ucapan orang si A ini. Ada orang zaman ini sekarang seperti itu? Jarang. Yang ada sekarang lain, malah justru jangan beli di sebelah, beli di tempat saya. Yang di sebelah itu tidak asli, di tempat saya yang asli. Padahal itu barangnya sama. Ini hubbud dunya. Orang yang seperti ini mustahil hidupnya dia akan merasakan nikmat walaupun dipenuhi dengan harta yang berlimpah-limpah. Mustahil. Terus habis itu nipu, timbangan. Nipu meteran, nipu barang tidak asli bilang asli, terus nipu di dalamnya ada yang cacat, dibilang ditaruh yang atasnya yang baik, dalamnya cacat. Ini hubbud dunia. Dan saat ini orang-orang seperti ini merajalela di dunia ini. Anak ra'su kulli khati'ah. Akhirnya mendidik anak-anaknya untuk menjadi baik sulit karena hasilnya dari haram. Untuk menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik sulit karena muamalahnya muamalah yang haram. Untuk bagaimana mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana orang-orang yang beriman tadi sulit. Kenapa? Dia sudah di dalam tadi golongan-golongan yang mendapatkan kesalahan-kesalahan. Ra'su kulli khati'ah. Tidak sadar. Contoh lagi orang-orang politik itu. Selalu di sana sini gembar-gembor, pilihlah saya dengan mengeluarkan miliaran dan bahkan mungkin ya hampir triliun lah kadang. Dikeluarkan untuk apa ini? Hubbud dunia ini. Apa mereka dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kesenangannya apa? Tidak ada senangnya. Bohong kalau mereka senang. Lah kenapa dicari? Lah itu ra'su kulli khati'ah. Kenapa dicari? Karena mereka merasa bahwa mereka mendapatkan pangkat, mendapatkan kedudukan, ini hebat. Mana pangkat yang lebih tinggi daripada Fir'aun? Ada? Tidak ada. Fir'aun ngaku Tuhan.
Siapa yang bisa lebih? Saya lebih dari Fir'aun, tidak ada di dunia ini. Mana Fir'aun sekarang? Orang yang merasakan bahwa saya menurut menurut buku apa itu yang di dunia ini, orang terkaya nomor 1 di dunia, orang hebat nomor 1 di dunia. Mana yang lebih hebat dari Korun? Ada yang lebih hebat dari Korun? Tidak ada. Mana? Orang yang kaya yang luar biasa. Ada yang lebih hebat dari Korun itu, hartanya dipikul kuncinya itu yang megang gembok itu. 40, 30 sampai 40 orang dan orang-orang yang besar-besar yang mikul itu. Gara-gara penuhnya besarnya dia punya gudang-gudang harta. Orang-orang kita ini paling punya berapa triliun toh? Kalah. Kemarin di tafsir diterangkan di antaranya ada 2 muslim. Jadi golongan yang baik itu 2 terkaya di dunia. Nabi Sulaiman sama Nabi siapa itu ada 2. Jadi diterangkan Nabi Sulaiman sama satu lagi raja. Bukan Dzulkarnain wala satunya lagi raja siapa? Dzulkarnain atau ada yang punya dulu yang tidak beli minum air itu siapa raja apa itu? Yang kita terangkan tafsirnya. Jadi 2, Sulaiman sama Dzulkarnain. Itu orang kaya sak dunia. Bukan kaya sak dunia, dunia ini dikuasai, gitu loh. Nek kaya sak dunia kan tidak menguasai dunia loh. Dia tinggalnya mungkin di Amerika tapi dia tidak menguasai Indonesia. Tapi ini menguasai dunia. Termasuk yang menguasai dunia dari yang tidak baik adalah ini tadi. Ada satu raja Bakhtanasor dan Korun ini. Ini kaya yang luar biasa. Mana yang bisa lebih hebat dari Korun? Tidak ada. Lah karena tidak ada ini jangan sombong. Korun sekarang mana Korun? Makanya sampai setiap ada harta yang di dalam tanah ini dikatakan harta Korun. Harta miliknya Korun biar. Padahal hartanya mungkin di Jogja apa di harta Korun. Jadi karena miliknya dia sak dunia. Harta Korun. Mana Korun sekarang? Tidak ada. Mana Fir'aun? Di Mumi jana ditonton tiap orang nonton. Duh kaya ngene. Icik ganteng wong Semanggi. Jangan sombong. Harta itu kemana? Ra'sukul li khati'ah. Ini yang terjadi. Kalau kalian dipilih oleh orang-orang sekitar kalian itu bagus. Sebagai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu waktu mau dipilih jadi khalifah ditolak-tolak. Beda sama sekarang ini. Nek sekarang ini nolaknya itu sebetulnya minta dipilih. Nolak lu, saya ini sebetulnya bukan ahlinya, tapi kalau ya sudah, kalau memang Anda milih ya alah apa podo wae, memang saya mau gitu aja. Terus di situ pakai orang ini pakai mengeluarkan ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak mengeluarkan dana apapun, bahkan sewaktu akan diangkat beliau mengumpulkan istri-istrinya, wahai istri-istriku, semua harta ini kita kembalikan ke Baitul Mal. Kalau kamu mau silakan, kalau tidak mau ya di sini pisah dengan saya. Nek saiki sewaktu saya mencalonkan ingin menjadi satu pejabatan apa, istri-istri saya nek duwe loro apa telu, nek duwe loro iki delalah siji. Jadi istri saya paling tidak ya bukannya ini cerita tok cerita. Paling tidak akan mengatakan, "Wah, selamat ya Pak. Jangan lupa gelang sekian on. Jangan lupa belian sekian ton." Misalnya ngono kuwi. Mesti ngomong begitu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diberikan semua kepada Baitul Mal dan tidak memiliki apa-apa. Ini saya akan mimpin. Nah, mimpin ini semua yang ada diserahkan kepada masyarakat. Sampai-sampai beliau itu jadi istilahnya nek blusukan nih. Zaman Rasulullah saya nek Rasulullah blusukan yang dindi gitu. Tapi blusukan asli Rasulullah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz duduk di pasar, tidur di bawah pohon kurma. Waktu orang tanya mana khalifahnya itu loh yang tidur itu. Orang heran, ini khalifahnya kok tidak takut? Bagaimana saya harus takut? Saya tidak perlu kawalan, saya tidak perlu dikawal, saya tidak pernah ada apa-apa kok. Seperti apa yang dikatakan almarhum petinju kita Muhammad Ali. Itu bagus juga ucapannya. Waktu ditanya siapa bodyguard Anda? Bodyguard saya yang tidak pernah tidur, bodyguard saya yang paling kuat, bodyguard Allah.
Subhanallah. Muhammad Ali, temannya James ini. Ya. Jadi luar biasa ucapan-ucapan ini ya. Ra'sukul khati'ah. Jangan dicintai kalau Anda tidak mau tergolong manusia yang dikatakan Rasul tadi ini. Ya. Tadi diumpamakan juga sebagai es yang ada di terik matahari. Jadi orang itu kalau lihat es pas panas terus ada es teh. Kok nenggon panas matahari. Kuwi ngeringet sih. Di saat itu enak betul. Ombenen separuh. Wah, enak elok. Separuhnya tinggalan sampai anget neh. Wis ora enak. Jadi kenikmatan dunia itu ya sesaat itu aja. Kenikmatan dunia hanya sesaat itu. Dan orang-orang yang cinta kepada dunia ini tadi dikatakan dia pasti akan rakus dan tamak. Ada satu cerita. Cerita ini saya dapat dari Habib Anis. Habib Anis waktu itu cerita sambil senyum-senyum, Masya Allah. Waktu itu beliau menceritakan ada orang kehilangan duit. Ini pas kebetulan babnya bab kalau orang nemu duit di jalan harus disimpan kesuwen. Lah ini subhanallah ada orang kehilangan duit. Kehilangan duit, nah habis kehilangan duit. Uangnya di situ kira-kira 100.000. Waktu dia kata, wah bengak-bengok. Duitku hilang, duitku hilang, duitku hilang. Oh hubud dunia, mesti bengok. Orang nek wong hubud dunia sing orang bengok, mesti bengok-bengok. Kehilangan sidik itu wais macam-macam. Akhirnya waktu itu ketemu satu orang, kenapa mas kamu ini teriak-teriak? Saya kehilangan uang, berapa? 100.000. Ya sini tak joli. 100.000. Ya Allah, tambah nangis. Lah kok kamu tambah nangis? Kalau tidak hilang kan saya punya 200.000. Ini orang dunia, hubbud dunia ini yang ngono kuwi. Jadi dia nangis tambah nangis. Loh kok tambah nangis kamu ini sudah tak ijoli kok malah nangisnya tambah keras itu kenapa kamu ini? Lah ya saya mikir coba uang saya tadi tidak hilang kan saya di kantong saya ada 200.000. Lah inilah orang hubbud dunia. Hilang wis cek mikir. Wis dijoli cek mikir sing mau coba dia. Mudah-mudahan awake dhewe. Dan biasanya orang-orang yang tidak mampu itu biasanya hubbud dunyanya rodok kurang. Rodok kurang loh, saya bilang tidak ada itu tidak rodok kurang. Kadang enek sing kaya ngono. Contohnya orang sugih punya uang 1 miliar kehilangan ya 1 yuto. Wih, bengak-bengok kan. Apa nih rentenir wi? Rentenir itu kalau sudah ada satu orang yang utang tidak bayar, sak Indonesia ngerti. Padahal dia punya uang miliaran Mas ya. Ini rentenir ini medeni. Moto-motone rentenir kaya ula-ula. Nah, dongake rentenir tobat nek orang ku malah matimu rekoso. Orang yang suka nganakkan duit itu nanti hidupnya di dunia ini kaya wong sing rodok stres. Anda lihat orang-orang yang biasa di pasar atau bank plecet nih. Iki gone notese nganti bluduk notese. Wonge ora nek sing seger blas. Orangnya kalau kita lihat wajahnya butek kabeh. Ya karepmu nek tersindir ya berarti Anda pelaku. Ya toh, kalau tersindir loh ini apa ini kok ngomong gitu ya berarti Anda pelaku serasa kakean cerita. Lah itu tiap hari pergi ke tempatnya mbok-mbok yang jualan keliling numpak. Dan dari dulu saya lihat tidak suge-suge. Padahal dia nganakkan duit, tidak pernah suge. Subhanallah. Sing dodol ya ora pernah suge, sing nganakke ya sing kei duit ya ora pernah suge. Jadi dikatakan tadi saya mau cerita apa lagi saya. Rentenir ini tadi lah. Wis lali tak eling-eling lah. Gara-gara kakean sing cerita ke rentenir. Jadi insya Allah itu dunia jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cinta kepada dunia dan jangan sampai kita ini istilahnya kegelan kalau ketinggalan dunia. Oh tadi orang miskin itu biasanya lebih nerimo. Orang miskin itu waktu itu saya pernah ketemu orang duit. Delalah dia ini saya kasih duit 10.000. Berarti duit belas di 10.000 kuwi tok. 5.000 nandoro. Waktu itu terus dia pergi kemana tahu-tahu dia itu nantolkan bajunya, wudu, dipakai lagi hilang 5.000. Terus dia lapor, "Beb, alhamdulillah duitku hilang 5.000." Alhamdulillah duitku hilang 5.000. Lah wong kere iki ngono kuwi lho. Masya Allah, Beb.
Didit 10.000 kok ya ilang 5.000 guyu. Coba wong rentenir kuwi mau. Wah, ngamuk-ngamuk mlebu koran barang bahwa telah hilang uang 5.000 di kantong saya, masuk koran. Lah koran seneng nih tak ngono-ngono kuwi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan awake dhewe ora melu-melu kaya wong-wong ora waras-waras itu. Jadi insyaallah kita tidak tergolong orang-orang yang cinta kepada dunia, ya. Nikmat. Kenapa? Orang-orang yang cinta kepada orang yang sudah merasakan nikmatnya akhirat, dia biasanya sama dunia tidak butuh. Merasakan nikmatnya akhirat, orang butuh dunia. Sebabnya apa? Sekarang contoh begini, jenengan ada 2 rumah. Rumah yang satu rumah yang satu menyuguhkan kita semuanya cuman khayal. Yang satu nyuguhkan kita semuanya pasti. Kira-kira Anda milih yang mana? Tenang loh, tantang tenang. Contohnya kita lihat TV lah. TV itu kita diiming-imingi wedok ayu, diimingi ini iming-iming tok dunia itu ya iming-iming itu tadi. Mbok parani mbok cekel kaca. Ada kuda hebat jalan tek arep mbok jupuk udane tek ketutuk. Kacane. Ini semuanya cuman gambaran. Di dunia itu kenikmatannya semu, tidak ada yang asli. Tapi nanti di akhirat mbok cekel tenang. Dikasih sama Allah ainun ra'at wala udhunan sami'at. Ini dapat yang hak. Nah, kalau kita sudah membayangkan ke sana, insya Allah dunia ini nyingkir. Dan nanti jangan dianggap orang yang tidak suka dunia itu tadi, maksudnya tidak sukanya bukan tidak suka untuk ini kemaksiatan. Ini tidak suka untuk dipakai kemaksiatan, itu nanti dunianya tuh moro dewe. Ini kunci. Ilmu gowong tak pateni wae. Mudeng. Ya wis. Sing jaba ke takok sing ora ngerti. Pak Yahmin ten mriku niku pripun? Pak Yahmin mang mriki Pak Yahmin. Pak Yahmin wong doan niku. Dados masyaallah. Begitu pula pedagang. Pedagang itu nek kakean ya tawa terus barang itu kalau dicari sama ditawake, larang sing digolek. Kowe ngalor ngidul tawa barang sama barang kamu nek sudah dicari kowe kok lungguh tok karo udut. Wong moro. Apa kowe? Butuh sakodi. Ditmu dhisik. Lho digolek. Barang kalau dicari itu larang. Ya, tapi kalau dikejar lho murah. Jadi ojo mbok oyak dunia kuwi. Supaya kamu dicari sama dunia, jangan dunia yang kamu cari. Piye carane? Nyedak Gusti Allah sing duwe dunya. Lah kowe kalau golek dunya kok nyedak satpam. Ya ora ndak apa-apa. Paling ya mas iki enek rokok rong ler wong sak ler lah. Tapi nek nyedak Allah yang punya dunia dan seisinya kecil, ya gampang. Allah itu makani wong miliaran tidak pernah susah. Belas Allah. Tidak pernah telek, istilahnya ketelesut siji ora pernah. Awake dhewe ngopeni anak 5 karo bojo siji ngono wae mumet kaya. Gusti Allah ndak pernah 5 miliar sak donya. Enek sing waras, enek sing ora waras, enek sing mendem, enek sing salat, diopeni karo sing kuasa. Itu pun Allah tidak pernah kekurangan dan tidak punjul-punjul. Lah kok kowe nyedak menungso? Awake dhewe duwe anak 5, bojone kok siji tok ngopeni wis kesel luar biasa. Aku kesel. Gusti Allah ora pernah kesel. Ngopeni wong sak milih. Banjir Jawa Tengah banjir, wong do geger banjir. Gusti Allah wis iki mudeng banjir iki apa sebabe? Sebanjir ini air itu yang turun ke Gusti Allah. Banjir kuwi ya gara-gara ulahmu dhewe. Allah mengatakan kowe kita peringatno sithik ngene wae aja geger-geger. Ayo bismillah. Gawe posko. Sing gawe posko ora poso kabeh. Sing kebanjiran terus rumangsa banjir ora poso. Lah terus piye lah Gusti Allah kowe iki tak kei peringatan ngene maksudnya ben waras kok malah ora waras. Apa tak kei banjir sing luwih gedhe? Kok malah mati kabeh. Lah malah
Jadi maksudnya Gusti Allah, peringatan-peringatan ini gunanya untuk menyadarkan kita untuk tidak cinta kepada dunia. Ayo bismillah lah. Awake dhewe pura-pura belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak cinta dunia. Lek ora percaya kok cobanen. Omongan Rasul itu tidak mungkin, Rasul itu tidak mungkin berbicara kecuali itu wahyu dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah kalau berbicara pasti terjadi. Dan kalau sudah dikatakan begitu oleh Rasulullah, betul-betul Anda jalankan, Anda urip nikmat. Bang tinggali para romo-romo kiai ini. Apa kerjaannya? Ngajar, ngaji, subhanallah, mujahadah ini tuh. Kira-kira bojone piro? Papat. Lah kowe bendina ngurusi notae bojo siji ora pernah mbok temoni. Ya apa ya? Kalah karo kiai. Kiai subhanallah ngaji terus deres anu istilahnya apa jenenge istighosahan ngene segala macam ya nyambut gawe macul, kadang ya macul pan. Alah wong nandur ki apa sing ditandur ki sebagai syarat tok dadi wong urip. Lha para kiai iki ya duwe toko. Duwe gaweane kuwi nggo syarat. Nek aku ki ora entuk dadi wong nganggur. Kerja, tetep kerja. Tapi kerja niku ora dipikirke banget. Sing dipikirke nyedak karo sing kuwasa, bojone papat. Agar ditakoni resite, Pak Yai resi jenengan ten bang niku napa to? Lah ya. Ora kudu bang, tapi yo duwite yo enek wae. Bojone yo lemu-lemu. Anak yo 30, 40, urip kabeh. Lah sing duwe perusahaan macam-macam ya ora ngenyek ya sing duwe perusahaan, tapi sebagian enek sing kaya ngono. Mumet karo nota dan mumet dengan naik turunnya dolar. Ini bedulnya nih, akhirnya ndak bisa ketemu bojo, ndak bisa. Waktu ketemu bojo lewat SMS, yang maaf ya, papi tidak bisa datang yang karena usaha lagi masalah yang ya tolong doain ya yang tanda pentung. Nah kayak ngono terus bojone, iya sayang silahkan Anda terus bekerja, saya akan cari pacar baru ya. Kalau sisan baik, tidak ada nikmatnya orang dunia. Hubbud dunia, ra'su kulli khati'ah. Akhirnya jadi rusak kabeh. Kalau zaman kita dulu, saya sama ayah saya dulu. Ayah ki kerjaane dodol wedhus. Tiap hari motong kambing didol. Sekilo enek sing pesen sekilo, enek setengah kilo, enek sing tuku 2.000. Biar dik murah wedhus, regane wedhus iki 70.000 biar. 1.000 saiki jutaan. Ngono iki kerjane kaya ngono kuwi. Ben mangan mesti bareng wong tua. Siang itu nek makan di meja itu wis anak-anak mulai sekolah kumpul diulangi siji-siji. Ora di perusahaan soalnya. Donya ora enak ora butuh pokoke wedhus tak potong payu karepmu ora payu ya karepmu ki tugasku gur motong. Ngono kuwi. Delalah ya ora payu. Wong saya yang songkon mubeng iki aku numpak sepeda ondal. Tak bengkir ana bengkirne tawake ora nek sing payu terus balik utuh wedhus iki apa dagingnya. Bapak mengatakan wis ora apa-apa alhamdulillah nek ora payu ya iki memang nasib awake dhewe dina iki kon mangan iwak wedhus. Enak ya. Ora payu ki ora mikir rugine ora. Alhamdulillah awake dhewe dina iki memang kon mangan wedhus, iwak wedhus. Ya awakku ya seneng alhamdulillah. Nek bengi iki ndonga ben ora payu. Soalnya nek payu ora iso mangan wedhus aku. Mangane tempe karo tahu. Lah berhubung ora payu. Nah itulah orang tua dulu. Ndak mikir besok makan apa. Anak sakmono akeh iki. Sekolah kabeh. Yo lemu kaya ngene iki. Ndak mikir apa-apa, yang penting masjid. Piye salat nang masjid, piye ibadah nang makan bisa bareng karo anak bojo. Isya pun begitu, makan bar salat isya bareng-bareng mangan dulang-dulang. Saiki piye? Bapake nang ndi? Mboke nang ndi? Mboke cek mana? Masih mana? Ibu di mana ibu? Masih kerimbat. Jam 10 bengi kerimbat. Orang masuk angin nih. Ya. Bapaknya malah masih main domino. Nang ngono-ngono kuwi. Ramadan malah domino anak wong saiki to.
Ramadan ini malah maca Quran, malah guyon-guyonan, malah balak dual. Aduh, menungso kira asih ya. Oh Ramadan ini fungsinya waktu yang luang itu isenono ibadah ben tambah ganjarane. Lah wong-wong model anyar saiki daripada nganggur. Lah kok nganggur kowe iki urip kok nganggur piye to? Gusti Allah ki ora nyiptake kowe nganggur. Gusti Allah nyiptake kowe kon ibadah. Lah kok malah domino nang. Lah daripada nganggur. Lah nek pakai daripada langkon neng akhirat daripada kamu di surga ya di sini aja gitu. Sini aja ya mbuh ra mudeng aku ora mengatakan orang yang dominukin rokok ya ora. Maksudnya daripada tidak ada yang dikerjakan yang tidak manfaat, kerjakanlah yang manfaat nggih. Saya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Ya. Habib Ahmad tidak kelihatan nih Muhammad di sini. Mungkin lagi ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armam Bib saking Teluan. Ini yang mau saya tanyakan berkaitannya dengan sholat. Di dalam hadis Nabi ada yang berbunyi demikian Bib, seburuk-buruk manusia mencuri adalah yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Apa yang dimaksud dan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut Bib? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bolehkah iktikaf itu di rumah? Dan mana yang lebih utama antara di rumah dengan yang di masjid? Yang terakhir, bolehkah sholat sunat dalam satu sholat tapi diniatkan untuk dua? Misalnya tahiyatul masjid dengan qobliyatal atau qobliyatal dengan ba'diyatal. Terima kasih Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi hadis Ali mungkin bisa menjawabnya. Masalah apa tadi? Ruko. Hadis apa? Mencuri. Pernah dengar ini? Masalah maksudnya mencuri gimana? Seburuk-buruk manusia mencuri adalah yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ustaz Ansari mungkin pernah dengar. Oh maksudnya mencuri itu tidak sampai tumak ninah itu mungkin. Jadi nyuk kayak lagi elek-elek menungso memang. Soalnya nanti dia ini akan dirubah kepalanya menjadi nanti jadi kepala keledai, himar. Jadi kan elek. Jadi orang itu nek sujud sama rukuk ya sing sempurna. Dan jangan suka mendahului imam. Kadang imam belum rukuk kita rukuk ini nanti yang kepala ganti keledai, kepala keledai ya sing diisi imam ini. Ya kadang memang kadang kita ini saya lihat ada beberapa orang yang kadang ya termasuk saya juga kadang keliru. Jadi saya mungkin di belakangnya imam persis dan imamnya itu sudah langsung duduk. Wah ini tadi Allahu Akbarnya itu pas dekat sujud. Jadi dia sudah jalan segini. Allahu Akbar. Lah kita lihat imamnya sudah gerak, kita langsung gerak ikut bareng itu. Itu tidak dianjurkan. Jadi ojo disi imam. Ya, dalam sujud, rukuk, apapun gerakan ini. Jadi harus mengikuti imam. Imam dulu Allahu Akbar, Allah sami Allahu liman hamidah, baru kita sami Allahu liman. Baru imam sami wis awake dhewe sing ngadeg. Imam belum Allahu Akbar belum sampai sujud awake dhewe deduke sik misalnya. Itu tidak dianjurkan, tidak boleh, tidak boleh. Yang kedua tadi iktikaf ya ning masjid. Nek di rumah bukan iktikaf. Dolanan. Ya. Di rumah jadi iktikaf hanya di masjid. Nah, itu iktikaf di masjid. Kalau di rumah itu mungkin kita ada ya iktikaf sama keluarga, duduk bareng-bareng. Namanya iktikaf tetap di masjid ya. Dan yang terakhir apa tadi? Oh boleh, sholat sunnah mau diniatkan dengan sholat yang lain sama-sama sunnahnya diperbolehkan gitu Ustaz ya. Untuk tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid diperbolehkan juga untuk sama qabliyah. Tahiyatul masjid sama qabliyatul
Duhur atau qobliyatul asar, silahkan. Tapi kalau qobliyatul asar kita menjalankan sholatnya 4 rakaat, gimana? Tahiyatul masjid. Tidak apa-apa juga, tidak masalah. Ngerti nggih? Tahiyatul masjid boleh disambur dengan sunnah-sunnah lain. Ada lagi pertanyaan berikut? Langsung aja. Waalaikumsalam. Pati. Saya tidak akan menjawab dan saya tahu, saya kira masing-masing sudah pada tahu. Pertanyaan yang lain. Soalnya ini pertanyaan nanti sensitif, nanti saya masuk di Facebook, masuk di ini, Habib Syekh ngene-ngene aku pegang, ya. Wis mudeng kabeh jawab. Engko sik kowe kene sik. Kowe paling kok takoki kiamat neng. Saya lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetes mata. Ya. Orang menetesi matanya di waktu bulan Ramadan dan setelah subuh dan sebelum maghrib. Kira-kira hukumnya gimana, Ustaz? Tetes mata. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Sebabnya tidak termasuk lubang yang di... Ya. Jadi mata ini tidak tersalurkan ke perut, tapi ada lenggah yang dari mata ini ke hidung, cetak ke hidung ini yang akan keluar ke sini. Jadi tidak ke bawah. Memang agak terasa, tapi itu tidak masuk ke dalam. Pun paham. Tetes mata tidak membatalkan. Cuman buat saya daripada raga-ragu, wah udah tak netesi mata awan-awan ngopo. Wah ini kebetulan kena binatang lah, ada sebab itu ya monggo. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kadang saya ini kadang rutin netes juga mata. Cuma nek Ramadan tak ndekesik, walaupun boleh saya ndekesik, nanti kalau pas bar buka tak tetes. Okay. Pertanyaan berikut. Buri Nenek ada yang mau ditanya tadi ya, sing banter. Sebentar. Oh ya beda. Ya. Kalau orang maaf ya maaf. Karena itu sakit ya. Batal puasamu, ya tidak batal puasanya. Cuman kamu mungkin duduk kangelan turu, ya tidak batal. Kalau sholat diresi habis itu terus untuk buat sholat boleh. Aja terus kayak orang wedok ora poso ora sholat. Sakitnya beda bisa gitu. Ya pertanyaan satu lagi. Ya. Ya loro padha wae. Heeh. Ya. Maksudnya waktu meninggal di waktu bulan puasa. Kenapa dikatakan meninggal waktu seperti orang jihad fisabilillah? Karena dia juga jihad kepada nafsu. Menahan nafsunya ini juga termasuk jihad. Jadi dia bukan terus tidak dimandikan, tidak ini lain jihadnya itu ya. Jadi sudah tak kok. Bismillah lah. Zakat sama mantan istri dan mantan mertua, ya boleh. Ya sudah sah diteruskan. Diteruskan malah kedua. Ya pertanyaan yang satu lagi mana? Siapa lagi tadi?
Tidak ada ya, kalau tidak ada Ustaz Ansori waktu biar menerangkan masalah